Oh, ini Iya, Bang Zuma. Oke, selamat malam Bang Baginda. Oke, silakan. Jangan Begini. bagaimana. Lanjut. Lanjut. Ini tamu terhormat ya, sampai Bang Zuma datang loh. Jarang-jarang loh ini. Jarang-jarang loh. Iya, ya. Ini Lanjut. di organisasi API sudah bilang, ayo suruh Bang Zuma ke sini. Saya udah tahu itu di organisasi API. Oke. Siap. Silakan. Saya sendiri ya. Silakan. Agak cepat sedikit bacanya saudaraku, agak cepat sedikit. Enggak. Silakan. Firman Tuhan itu jangan dicepat-cepat. Dia harus memahami, menghayati dan menikmati bagaimana kebenarannya. Begitu. Siap. Silakan. Biar kalian juga mendapatkan firman gitu, mendapatkan Iya, firman. iya. Iya, lanjut. Tapi tarik napas dulu, jangan gemetar, santai, lanjut. Enggak, kalau saya wah udah paten bos soal iman. Oke. Selama tinggal berapa ayat ya? Enggak lama lagi. Tinggal 13. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku mengutus diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka, ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan mereka di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku, sebab dunia dijadikan, ya Bapa yang adil. Memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitakan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukan supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku adalah di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Oke. Apa yang mau ditanyakan? Oke. Assalamualaikum, Daiko. Sebentar, kita satu sesi dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Saya ke Yohanes, sabar. Kembali ke Saya sabar Yohanes. dulu. Oh ya, silakan. Oh, Siapa silakan. dulu? Jangan, santai aja Bang Pulau Po, santai aja. Saya senang kok kalian sudah Selamat malam Bang Zuma Baginda. Mati meja. Malam. Malam Bang, malam. Oke, apa kabar Bang? Baik. Alhamdulillah. Oke, sudahkah sholat untuk malam ini?
Alhamdulillah sudah halas. Orang taat. Oke, baguslah. Kira-kira bagaimana Pak Palopo setelah saya Siap. membacakan Alkitab? Wah, mantap, adakah- mantap. Adakah- Kembali ke Yohanes 17:3 tadi, Bang. Kembali ke Yohanes 17:3. Oke. Iya. Silakan. Apa yang mau Ya, ditanyakan? ya. Di ayat Yohanes 17:3, Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Silakan. Oke. Setelah saya membaca ayat ini, Bang, Yesus itu berapa kali mengatakan dengan tegas bahwa aku utusan, yang mengutus aku adalah Allah. Selamat malam. Oke, berarti Yesus adalah utusan Tuhan. Sepakat? Yesus utusan Allah, begitu. Iya. Oke. Dilanjut, Saya Deng. tidak mau. Iya, gak apa-apa, Jangan gak lari apa-apa. Betul. Berarti Yesus Jangan utusan mengatakan Allah utusan ya. Allah. Ya, berarti Ya. bukan Allah ya. Yesus mau utusan Tuhan, utusan Allah. Iya, berarti bukan Allah ya. Gimana sih? Maksudnya? Yesus utusan Allah atau Allah? Silakan. Yaitu Yesus utusan Allah. Yesus utusan Allah. Oke, kasih aplaus dulu, host. Kayaknya sudah mulai bagus ini barang ini. Lanjut, Deng. Masuk ini, masuk. Lanjut. Burunda. Silakan. Nggak masalah. Jadi hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Satu-satunya ini siapa? Oke. Mereka mengenal Engkau satu-satunya. Satu-satunya itu Allah. Tetapi apakah Anda mendengar tadi dalam pernyataan ini bahwa Allah berada di dalam aku berada di dalam Allah? Itu menurut pemahaman Bang Zuma yang perkasa, yang cerdas. Semua kemuliaan Allah ada padaku, diberikan kepadaku, diberikan kepada Yesus. Aku dalam Allah, Allah di dalam aku. Kira-kira menurut bahasa itu bagaimana analisa dari Bang Zuma? Ya. Jadi kalau Tuhan ada di dalam diri Yesus, itu bukan berarti Tuhan itu menempati tubuh Yesus. Karena Tuhan itu tidak mungkin kemudian kecil. Sedangkan Yesus itu hanya manusia. Jadi maksud Tuhan ada di dalam diri Yesus itu maksudnya Yesus itu menyampaikan firman yang diterima Tuhan. Kemudian dia diterima Yesus dari Tuhan. Seperti yang diterangkan dalam Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dariku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Artinya bahwa Yohanes 14 berapa Bang? 14:24. 14:24. Ya. 14:24 itu isinya bagaimana Bang? Firman yang ada dari diri Yesus itu bukan dari dirinya. Coba Anda bacakan. Itu Bang salah. Saya mau koreksi ya. Itu masalahnya silakan. kalian mengatakan ayat tapi tidak sesuai. Oke. Di ayat Coba. 14 Bang Zuma, saya mau koreksi ya Bang Zuma. Iya. Itu salah. 14 itu Iya, 14 ayat berapa tadi? 24. Yang 24 Salah ya? itu di sini mengatakan itu salah. Di situ mengatakan barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Sebab Ia tidak menurut firmanku dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. bagaimana? Jadi ketika Yesus mengatakan Bapa ada di dalam dirinya dan dirinya pun ada di dalam diri Bapa, itu menandakan bahwasanya Yesus ini sebagai penyampai firman. Makanya di dalam Yohanes 12 nomor 49 Yesus berkata apa? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Loh, kok bisa? Katanya satu-satunya Tuhan adalah Dia. Kok Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Memang Tuhan itu punya berapa kehendak? Tuhan itu cuma satu kehendak. Artinya ketika Yesus berkata-kata bukan dari dirinya, berarti Dia berkata-kata dari siapa?
Oke. Sebelum kita lanjut Bang Zuma, ada satu pertanyaan saya bagi Bang Zuma ya. Saya mau pertanyakan Bang Zuma, apakah Bang Zuma percaya dengan kitab suci kami? Saya percaya bahwa kitab suci Anda itu adalah tulisan wartawan-wartawan yang menceritakan tentang berita yang terjadi tentang Nabi Isa. Oke, terima kasih, gak masalah. Iya. Pak Zuma mengatakan seperti itu, bahwa itu di kitab suci saya ditulis oleh wartawan-wartawan, ya nggak masalah. Oke, berarti anda percaya dengan isinya apa tidak? Saya percaya itu adalah tulisan wartawan yang Ya, kemudian maksudnya kebenaran, ya ketika ditulis oleh seorang wartawan kitab saya, apakah anda percaya dengan tulisan itu? Saya percaya itu ada tulisan wartawan yang diterjemahkan ke dalam hampir semua bahasa di dunia ini. Saya percaya itu, Oke. tapi bukan firman Tuhan. Oke. Bukan firman Tuhan. Begitu jelasnya. Berarti Anda percaya bukan firman Tuhan. Pertanyaan Yes. saya, kalau Anda tidak mempercayai bahwa ini firman Tuhan, pertanyaan saya, mengapa engkau mendalilkan hal yang menguntungkan bagimu, mengatakan kepada saya, sedangkan hal yang merugikanmu atau yang bertentangan denganmu itu engkau kesampingkan, sedangkan untuk pembenaran diri engkau mengambil isi ayat-ayat Alkitab. Iya, jadi gini, Bung. Kalau Anda ingin berbicara mengenai Islam, Enggak, jangan kamu Islam, kamu jawab pertanyaan saya. maka Mengapa? kitabnya adalah Al-Quran. Tapi kalau Anda berbicara mengenai Yesus, maka kitabnya itu Bible. Bible yang kita pakai untuk membahas kalau berbicara Yesus. Gitu. Bukankah di dalam kitab suci mengatakan bahwa yang mencoba Yesus itu adalah iblis? Karena orang yang tidak percaya pada Yesus, dia adalah iblis, maka dia mencobai Yesus. Sedangkan orang yang percaya dengan Yesus, dia tidak akan mencoba Yesus. Jadi barang siapa yang tidak percaya dengan Yesus, berarti dia tidak percaya dengan firman Yesus. Oleh karena itu, dia adalah iblis. Karena dia hanya mau mencari-cari kesalahan untuk membenarkan diri sendiri, bukan untuk kebenaran Tuhan itu. Kalau Anda percaya dengan kitab suci, saya mau mengatakan bahwa saya akan pertanggungjawabkan kebenaran itu. Tetapi kalau Anda, sebagian yang menguntungkan Anda percaya, tapi sebagian yang memojokkan Kristen, itu yang Anda cari, itu saya tidak bisa menanggapi pernyataan dari Anda. Ya, ini kan kitab saudara yang menceritakan itu, bukan Maksud Al-Quran. begini Bang, kalau kitab saya, mengapa Anda mengambil ayat-ayat yang menguntungkan kalian untuk pembenaran iman kalian, sedangkan ayat-ayat yang begitu mulia mengajarkan tentang kehidupan, Anda tidak mengambilnya? Jadi gini, saudara. Itu bagaimana? Kitab saudara itu catatan wartawan. Yang namanya catatan wartawan itu bukan firman Tuhan. Yang namanya bukan firman Tuhan tentu syarat dengan sesuatu yang sifatnya manusiawi. Hilaf, salah, keliru. Nah, sekarang ketika Anda berbicara mengenai Yesus, Bible kalian itu yang bukan firman Tuhan ini, ya, yang hanya merupakan tulisan-tulisan pewarta lalu kemudian diterjemahkan, itu saling melengkapi keterangan-keterangan satu sama yang lain. Maksudnya ketika Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, Bible mengatakan Yesus bukan Tuhan. Terima kasih Bang Zuma. Saya Itu sudah loh. memahami perkataan Bang Zuma, bahwa Alkitab yang saya baca tadi ini, saya renungkan bahwa itu adalah tulisan wartawan. Sebelum saya mau melanjutkan pertanyaan ini, saya coba tanya Bang Zuma, maaf ya, Bang Zuma langsung jawab, dan saya langsung memberikan sedikit narasi lah, nggak lama lah, kita 2 menit begitu ya, biar enak diskusinya kan. Kira-kira menurut pemahaman Bang Zuma, Isa Al-Masih dalam Al-Quran dan Tuhan Yesus Kristus yang kami percaya itu sama apa beda? Kalau Anda berbicara mengenai orang yang datang di... Tinggal jawab, Bang, tinggal jawab sama dan beda gitu aja, nggak usah. Kalau yang kamu sembah, Yesus yang kamu sembah dengan Nabi Isa alaihissalam itu berbeda. Tapi kalau Anda bercerita tentang Yesus yang datang melakukan penginjilan
dengan Nabi Isa itu adalah oknum yang sama. Sekarang permasalahannya antara Yesus yang melakukan penginjilan dan Yesus yang kamu sembah itu berbeda. Itu dua oknum yang berbeda. Oke, terima kasih. Ya. Dari jawaban Bang Juma ini, saya mau menegaskan kalau seperti itu pemahaman Bang Juma, sudah cukuplah bagi umat saudara saya umat Islam. Jangan sekali-sekali mengatakan bahwa Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu sama dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang menyamanyamakan itu kalian, kami enggak. Mana ada kami menyamanyamakan antara Nabi Isa dengan Nabi Yesus? Enggak ada. Kalau kalian tidak menyamanyamakan bahwa Nabi Isa itu sama dengan Tuhan Yesus Kristus, itu saya katakan bohong. Kenapa? Hampir setiap pemahaman orang Muslim bahwa Yesus Kristus yang kami imani, Tuhan Yesus Kristus itu tidak disalib. Mengapa kalian mempunyai pandangan seperti itu? Karena di dalam Al-Quran mengatakan Isa Al-Masih itu tidak mati, namun diangkat hidup-hidup ke surga. Jangan membohong dengan fakta yang ada. Kan tadi saya sudah bilang, kalau Yesus yang diceritakan wartawan mengajarkan Injil di tengah-tengah Bani Israel, itu adalah Nabi Isa yang sedang diceritakan yang namanya dipalsukan menjadi Isus. Oke, tapi kalau bercerita tentang Yesus yang bintang timur, yang datang dengan hanya cahaya, akulah Yesus, itu bukan Nabi Isa, itu bukan Yesus. Oke. Itu adalah makhluk halus. Oke, silakan Anda mengatakan sebebas-bebasnya Anda untuk mengatakan Yesus itu apapun, saya tidak menjadi masalah. Karena itu tidak akan melunturkan, karena saya orang yang punya logika, dia akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Orang yang diajarkan baik, dia tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak baik. Itu orang yang diajarkan baik, tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak baik. Sedangkan orang yang mengajarkan tidak baik akan mengatakan sesuatu yang baik. Dari buahnya kita mengenal siapa pohonnya. Iya, sekarang saya tanya sama Anda, kalau Anda berbicara, saya persilakan Bang Juma untuk bertanya tentang iman saya sepuas-puasnya. Oke, baik, terima kasih. Sekarang begini. Baik, terima kasih. Siapa yang mengajarkan Anda kemudian bahwa dosa manusia itu bisa ditebus dengan darah manusia? Itu Tuhan Yesus sendiri mengatakan. Di mana Yesus mengajarkan itu? Karena dia mati untuk manusia, untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa manusia. Itu di mana Karena, Yesus mengajarkan itu? Di mana ajarannya bahwa dosa bisa ditebus dengan darah manusia? Itu di mana ajarannya itu? Sabar ya. Bang Juma. Santai aja kita. Saya kalau saya tidak mampu menjawabkan karena saya belum menghafal ayat itu, saya akan mengatakan seperti itu nanti. Ya. Saya hanya minta kepada saudara dalilnya di mana gitu, bahwasanya dosa bisa dihapus dengan menggunakan darah manusia. Itu tertulis di mana? Sabar. Oke, coba abang buka 1 Petrus. Saya juga enggak. Di sini 1 Petrus mengatakan, 1 Petrus 2:24 mengatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Itu kata siapa? Itu kata siapa? Itu kata Yesus. Hah? Jangan fitnah Yesus lagi dong. Kasihan beliau itu. Kamu dengar. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya itu kita kata yang telah mati siapa? karena dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Itu kata siapa? Itu kata Yesus. Saya maksud saya Bukan gini. kata Yesus itu. Mengapa Anda menentang dengan dalil? Kalian sering bertanya tentang dalil. Saya sudah menunjukkan dalil. Jangan memaksa. Itu bukan perkataan Yesus. Itu perkataan pengarang buku Petrus, yang juga bukan Petrus yang menulis itu. Malah dicurigai yang menulis kitab Petrus itu adalah Paulus itu sendiri. Jadi yang saya minta,
Anda kan mengatakan bahwasanya Kok saya membaca dalil malah gimana sih? silakan itu, coba Anda tunjukkan di mana Yesus berkata. Ini berdiskusi ilmiah atau gimana ya? Saya juga bingung. Yang saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda menebus dosa itu dengan darah manusia? Saya mengatakan apa itu? Saya udah bilang tadi di 1 Petrus bab 2 ayat 24. 1 Petrus itu, Bang, itu bukan ucapan Yesus. Gimana sih ini jelas-jelas, Bang? Coba Anda baca ulang lagi. 1 Petrus bab 2 ayat 24 mengatakan bahwa dia sendiri telah memikul dosa Dia kita. sendiri, dia siapa? Dia siapa? Dia di sini menunjukkan Yesus. Nah, siapa yang berkata begitu? Petrus. sama seperti hadis kamu. Siapa yang mengatakan seperti itu? Oh, sahabatnya Nabi Muhammad. Aduh, logika Bang Zuma saya pikir berilmu, padahal kagak ada, Bos. Yang saya tanya, siapa yang berkata dia? Berarti Petrus. penulis. Nah, Penulis Petrus. Bos, yang mengatakan. Petrus yang berkata gitu, penulis Petrus yang menulis gitu. Yang saya minta, siapa yang mengajarkan nebus dosa menggunakan darah manusia? Jawabnya Yesus apa? sendiri ditulis oleh Petrus. Kamu dengar dalilnya ya, biar kamu paham ya. Saya juga aneh sih diskusi sama Bang Zuma ini menentang sama dalil. Gimana sih ilmiahnya berdiskusi Bang Zuma? Silakan Dia sebutkan sendiri dalilnya. telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Apa yang mau Bang Zuma nentang lagi? Itu tuduhan penulis Petrus kan, bukan pengakuan Yesus, bukan? Aduh. Pertanyaan saya bagi Bang, saya kembali ke Al-Quran Abang. Yang menuliskan Al-Quran itu bukan Muhammad. Itu Di situ mengatakan, itu wahyu Allah, bukan perkataan Nabi Muhammad memang. Nah, sekarang kalau di itu Al-Quran, karena saya baca Alkitab tadi ya, bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Yesus sendiri, dia menyampaikan firman yang disampaikan oleh Allah itu kan. Dia menyampaikan firman. Dia mengatakan. yang saya tanya kepada saudara, siapa yang mengajarkan Kristen mengajarkan bahwasanya dosa manusia bisa ditebus dengan darah manusia? Itu loh pertanyaan saya. Karena terbukti Yesus itu mati di kayu salib, Bos. Yang mati itu orang terkutuk. Itu yang saya bilang. Kalian menyamakan cerita Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Galatia Jadi, 3 nomor 13 yang terkutuk di situ siapa? Oke, saya juga lari-lari itu masalahnya, lari-lari karena satu saya bisa jawab. Iyalah, karena Anda membawa sebuah ajaran yang tidak sesuai dengan data yang ada di kitab para nabi. Enggak masalah. Saya akan jawab sepuasnya Bang Zuma malam ini bertanya tentang iman saya. Enggak ada puas-puasnya saya kalau jawabanmu kayak gitu. Saya jawab apa? Dengarkan ya, dengarkan. Ada dalilnya. Dengarkan dulu, Bang. Di dalam Imamat 18 nomor 21. Jangan kau persembahkan. Sabar. Jangan kau apa ya Imamat? Anak zaman, Sabar dulu. sabar anak zaman, ganti Imamat 18 nomor 21. Jangan kau persembahkan darah manusia, darah anak manusia kepada dewa Molok. Jangan lari. Imamat 1. Imamat 1 nomor 2. Sampaikan kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, lembu, sapi. Jangan kau mempersembahkan manusia.
Nah sekarang Tuhan yang mengatakan itu. Katakan kepada Israel, ketika mereka hendak mempersembahkan kurban, hendaklah dia mempersembahkan domba, kambing, lembu, sapi. Imamat 1 nomor 2. Saya tanya kepada saudara, siapa yang menghendaki darah manusia sebagai tebusan dosa kepada siapa? Kepada siapa? Nggak ngerti saya. Coba, mana dalilmu? Yang saya lucu, saya sudah jawab dengan dalil tadi. Ya sendiri dari 2 Petrus tadi. Saya sudah jawab. Apalagi yang mau bertanyakan? Sudah jelas di situ Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kata Petrus, Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Ya. Oke. Dan saya percaya itu. Oke, silakan. Jasendang syukran. Oke, silakan. Tapi yang jadi permasalahan sekarang adalah itu kata Petrus, tapi kata Tuhannya, jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Di mana? Ada datanya, mana datanya? Imamat 18 nomor 21. Oke, saya ambil lagi HP satu. Silakan. Sabar. Saya jadi santai ngantuk. aja. Enggak, saya mau uji sejauh mana pengetahuannya Bang Zuma padahal seperti ini kualitasnya ya. Sok tahu. Benar. Lari dari Yohanes ke Galatia, dari Galatia ke Imamat. Benar. Berbicara mengenai kurban, Bang, itu berbicara mengenai Tuhannya Abraham. Santai aja nanti Berbicara santai mengenai aja. kurban itu berbicara mengenai Tuhannya Abraham. Tuhannya Abraham, maksud saya. Tuhannya Abraham Ini Bang. hanya mempersembahkan hewan. Bang Juma. Oke. Kalau saya udah menampilkan data, jangan Oke, saya udah silakan. menampilkan data. Ketika saya udah menampilkan data 1 Petrus, Anda lompat-lompat lagi karena saya sudah punya data. Maksudnya jangan Ya, begitu. Diskusi itu ada fokus, ada maksud, ada tujuan, ada juga bisa memahami dari audiens. Kita punya audiens di sini, Oke. Bro. Kita Anda membawa untuk 1 mereka. Petrus. Jangan Oke. lari-lari. Jangan Oke, lari-lari, Anda- begitu maksud saya. Oke, Anda membawa 1 Petrus. Petrus mengatakan Yesus dipersembahkan darahnya untuk dosa. Ya kan? Satu-satu, Dipersembahkan Bang. kepada Satu-satu. siapa? Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Iya, Jelas kata Yesus. Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Mana ada kata dipersembahkan? Hei, kalau ada, Dia dipersembahkan untuk mati. Mati menebus dosa manusia. dipersembahkan kepada siapa? Mana dalilnya kamu dipersembahkan? Saya juga Iya. diskusi Bang Juma Allah. lari benar. Lari ke sana Ini kemari. Yesus ini mati ini Yesus dipersembahkan kepada siapa dia mati? Kepada tadi tanya mana dalilnya Yesus itu menembus dosa manusia. Sekarang tanyanya lagi kepada siapa dia persembah? Yang mau ditanyakan tanyanya apa ini? Coba jelaskan Bang Zuma. Yang mau ditanyakan Bang Zuma, Anda mengatakan bahwa 1 Petrus menyatakan Yesus kemudian korban untuk dosa Kristen. Ya kan? Ah, Sekarang saya tanya, kalau Kristen mempersembahkan Yesus sebagai korban, itu dipersembahkan kepada siapa? Karena Tuhannya Bani Israel tidak mau persembahan manusia. Nah, ternyata terbukti Yesus itu dipersembahkan. Pertanyaan saya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Karena di dalam mana dalilnya Yesus dipersembahkan? Coba lihat. Bacakan dalilnya. Ibrani 9 nomor 28. Oke. Sabar. Santai aja Bang Juma kalau diskusi dengan saya Bang Juma. Saya tidak suka ngarang-ngarang Bang Juma. Kalau yang saya bisa jawab, saya jawab. Yang nggak bisa. Tapi ingat ya, setelah ini saya tanya iman Bang Juma, oke? Pede nggak? Setelah ini saya tanya iman Bang Juma, harus pede dong. Ibrani berapa tadi Bang? 9 Berapa? 28. Ya. 928. Oke. Iya. Slow aja. Ya. Anda baca.
Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Apalagi yang salah? Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Kok itu Bang Zuma, semakin karena saya rasa malam ini saya kayak punya Roh Kudus. Semakin kamu mencari kesalahan, semakin menjawab pertanyaan kamu. Lihat ini. Ibrani 9:28, Yesus itu Iya. dipersembahkan kepada siapa? Bang Zuma, nggak ada kata persembahkan di sini. Kamu dengar ya, saya mau ajarkan. Yakin? Demikian pula Kristus Yakin Anda? hanya satu kali saja mengorbankan dirinya Yakin untuk tidak menanggung ada dosa kata orang. persembahan di situ? Yakin? Kalau ada, Silakan kamu buka dengan dalilmu. coba Anda baca dulu sekali lagi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Mengorbankan di sana, kamu lihat original teksnya prospero. Prospero artinya apa dalam bahasa Indonesia? Jangan lari-lari Pak, jangan lari-lari. Itu masalahnya kamu. Lari-lari Hey. kamu ke original J. So tahu bahasa Original Ibrani. teksnya mengatakan prospero. Prospero dalam bahasa Yunani, kalau diterjemahkan jujur dalam bahasa Indonesia, artinya dipersembahkan. Kamu kenal lagi Bang Zuma, benar. Semakin kamu mencari kesalahan, di situ menjawab lagi pertanyaanmu. Di situ Ada yang bisa buka kamera? Teman-teman ada yang buka kamera bisa? Kalau Dito, Kang Dito. Mohon bantuannya. Ibrani 9 nomor 28. Aduh, gimana Kang sih Dito Bang di Zuma? monitor, saya satu DPS Bang. Siap Gurunda. Makasih sahabatku. Dalilnya terbantahkan semua, benar. Sabar. Aduh. Aduh. Silakan cari kesalahan Mas Zuma sampai puas. Saya mau sampai puas. Tuhan Yesus bantu saya sampai puas. diam dulu, nggak anak zaman diam dulu. Tolong rekam. Saya sampai ke data semuanya ya. Diam Malu dulu, sendiri, kamu loh. minta data, mau ditampilkan diam dulu mulutnya, bisa nggak? Saya punya data. Ya Allah, jangan permalukan hambamu ini ya Allah. Ya Allah, Ibrani 9 nomor 28. Jadikanlah di situ ada tertulis kata prospero. Jangan permalukan Bang Zuma ya Allah ya Rabb. Tuhan Yesus tolong. Semakin permalukan orang ini yang nggak tahu apa-apa. Mengorbankan. Bahasa Yunaninya ke bawah. Mengorbankan. Nah, tuh. Apa? Prospero. Prospero. Artinya Mempersembahkan. atau mempersembahkan atau mengorbankan. Mengorbankan. Dipersembahkan. Dipersembahkan kepada siapa? Kamu mengerti nggak sinonim? Nanti Bang Zuma, nanti kamu akan kena dengan pernyataanmu ini. Saya akan 100% mengatakan kamu malu sendiri nanti dengan pernyataan kamu ini. Dikorbankan, dipersembahkan. Dipersembahkan atau dikorbankan atau mempersembahkan diri. Itu dikorbankan itu. Mempersembahkan diri, prospero, dipersembahkan. Yesus ini dipersembahkan untuk siapa? Pertanyaan saya, kamu sepakat nggak kalau kata discovero atau apa kamu bilang tadi, so tahu tentang bahasa Ibrani, mengorbankan kamu setuju? Enggak, kamu setuju? Yesus itu dipersembahkan, Cak Ayu. Pertanyaan saya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Karena saya membaca Alkitab ini tadi, tidak ada mempersembahkan, tapi mengorbankan. Original teksnya prospero. Lembaga Bible Indonesia telah mengibulinmu. Kamu dengar, itu masalahnya. Hei. Prospero itu artinya dipersembahkan. Pertanyaannya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Kepada Tuhan, tidak mungkin. Tuhan tidak mau. Tuhan maunya hewan. Kamu Bang Cuman Zuma. ada satu kandidat yang menerima darah manusia. Dewa Mlok.
Kamu tanya ke Alkitab saya di dalam bahasa Indonesia apa di dalam bahasa yang mana? Kamu jelas dulu. Hei, tidak ada orang mau ditipu dengan kitabmu di sini. Anda lihat di dalam 1 Korintus 5 Kamu jawab nomor saya. 7. Kamu jawab saya. Kamu jawab saya. Kamu tanya saya dalam bahasa apa? Dengar dulu. 1 Korintus 5 nomor 7 jelas sekali dikatakan Yesus di situ disembelih. Lari lagi gimana? Loh, Ini. supaya Anda pahami bahwa Yesus Enggak ini sembelihan yang dipersembahkan kepada siapa? Dewa Mlok. Masalahnya ketika saya jawab, nggak saya jawab loh. Terbantahkan. Pun yang kamu katakan itu nyata, semuanya kamu berlawanan dengan kamu, benar. Jawaban kamu sudah terbantah. Cari alat lain, itu masalahnya. Gak ada kualitas di sini. Jadi kamu menyangkali original teksnya. Jadi yang asli yang mana? Original teksnya atau terjemahannya yang asli? Oke, saya akan tantang kamu. Sejauh mana pengetahuan? Kok tantang saya? Kamu tantang saya lomba lari? Saya mau tantang kamu. Saya tahu kamu, apalagi kamu latihan silat mungkin atau apa. Saya bukan tantang fisik ya, tantang pengetahuan. Ya ampun, capek kali lah dengan ini. Saya mau tentang pengetahuan kamu ya. Kamu mau pakai bahasa asli apa pakai bahasa apa? Coba. Kamu hanya mengatakan tadi korban. Padahal di situ prospero. Prospero Iya, artinya iya. persembahan. Pertanyaan Iya. saya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Jawabanmu? Saya tidak akan jawab. Kenapa? Karena kamu Sabarkan hatiku. saya percaya Alkitab. Kamu mengerti nggak? Belajar bahasa Alkitab dalam bahasa Udah, Indonesia. kau lelucon. Aduh Bang Juma, kamu berarti begini kualitasnya yang dipuja-puja ini. Udah nah zaman, kalau nggak bisa diskusi yang apa? Enggak, maksudnya gini, Gurunda udah kasih jawaban dan bertanya kamu kemana-mana. Ada Zuma Dinda yang- Wafi di atas inspirasi, ada Dinda Wafi Gus Wafi dinaikkan deh. Oh ya, siap Gurunda, siap. Sebelum saya diskusinya itu profesional. Akun Sekarang dengan Al-Hujjah. Mundur-mandir diskusinya. Al-Hujjah. Tidak ada ajaran korban-korban di Kristen. Itu parahnya kalian. Yang saya heran, Kristen tadi tidak ada saya ajaran korban. Korban itu sebelumnya sudah saya selesai diskusi dan dengan Kristen terima barang Bagus. jadi. Oke, sekarang saya tanya Iman Bang Juma, mau nggak? Berani nggak? Kenapa? Saya tanya Iman Bang Juma, berani nggak? Ya, sudah selesai tadi. Aku buka masker dulu ya. Om, capek aku bicara samamu. Aduh, buka masker, tunjuk kamera dong, jangan takut. Al-Hujjah. Tahu. Sekarang gini, Tuh. kamu sudah akui tidak bahwa Yesus itu dipersembahkan kepada Dewa Molok? Kamu akui enggak? Enggak. Kalau kamu bertanya, Kalau kamu "Mana tidak itu akui bertanya?" Yesus dipersembahkan kepada Dewa Molok, lalu dipersembahkan kepada siapa? Jawab. dia dipersembahkan untuk menebus dosa manusia. Iya, tahu. Memang kalian persembahkan manusia. Tapi kalian persembahkan kepada siapa? Persembahkan apa maksud bersembah? Persembahan. Maksudnya gimana? Tidak ada proses persembahan. Tadi Nah, dalilnya persembahan sudah seperti kita apa? bacakan. Yesus dipersembahkan. 1 Korintus 5 nomor 7. Mengorbankan. Yesus disembeli. Mengorbankan. Kenapa Yesus Satu disembeli? Petrus Disembeli untuk apa? Yesus disembeli untuk apa? Oke, kamu lari-lari ya. Sekarang kita kemana? 1 Petrus. Berapa lagi? 1 Korintus. Oke. 1 Saya Korintus ikut 5 kamu, nomor ya. 7. Ya, kenapa Yesus disembeli? Kalian kenapa ini kok gila-gila sembeli orang? Untuk apa? Oke. 1 Petrus udah bantah, lari lagi ke 1 Korintus. Apa bantahanmu 1 Petrus? Kuncelo, kamu mulut besar. Di satu dengar. Oke, teman-teman, Di 1 rekam. Petrus Teman-teman, itu rekam. yang Kita berbicara bukan Yesus. 1 Petrus itu pengarang buku Petrus yang bukan murid Yesus, tetapi Paulus itu ditengarai yang menulis Petrus itu Paulus sendiri, bukan murid Yesus yang adalah Kepas, bukan. Sekarang kalau Anda berbicara mengenai Yesus dipersembahkan, Yesus itu dipersembahkan untuk siapa?
Bukankah tadi saya membicarakan? Dengar. Saya Bukankah tanya kamu, adakah dalam dalil adakah dalam dalil bahasa Indonesia Diam dulu kalau lagi orang ngomong, nanti kalau dipersilakan baru. Bung, Bung, Lanjut deh. Bung, di dalam kitabnya orang Yahudi dibacakan begini. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun jangan kau makan, jangan kau minum. Karena setiap orang yang memakannya haruslah dibunuh, haruslah dilenyapkan. Oke, itu satu. ayat berapa? Amsal. Ayat berapa itu? Ini kerjamu dari tadi gitu aja terus. Ayat berapa? Kau itu sebenarnya kamu itu mau belajar ke Bang Suma, cuman kamu gengsi aja ngaku. Enggak. Kamu lari-lari maksudnya. Soalnya kamu cuman kerjamu dari tadi. Ayat mana itu? Ayat mana? Bilang aja kalau kamu mau belajar. Ini udah ke Amsal lagi. Mutar Amsal lagi ini. Loh, Dari Korintus Anda sebagai seorang Kristen mempersembahkan anak orang untuk siapa? Dan Anda belum jawab sampai sekarang. Kamu ayatnya saya sudah kasih tahu ayatnya tadi satu. Yesus itu darahnya dipersembahkan kepada siapa, Cak Ayu? Mana dikatakan itu dipersembahkan? Prospero tadi itu kamu pandang apa itu? Apa ke dalam Alkitab bahasa Indonesia mengatakan Prospero apa mengorbankan? Sekarang kitabmu itu dituliskan dalam bahasa Yunani aslinya atau bahasa Indonesia aslinya awalnya? Sekarang saya ini orang Indonesia apa orang Yunani? Jadi kalau besok saya ganti di situ, kamu ikuti, kamu meninggalkan original teksnya gitu. Kamu dengar, kamu jangan kamu paling benar ya Zuma. Saya Kamu dengar, tidak ya? benar. Saya Ketika membaca saya tanya, dalil. kamu dengar. Tapi kamu membolak-balikan. Kamu yang membolak-balikkan Bibelmu sendiri, Cak Ayu. Kau dekat di sini, aku pukul kau pakai bambu betismu ya. Dari mengorbankan Bibelmu itu original teksnya bahasa Yunani. Berarti ketika Kita ingin orang mengkaji Indonesia. kandungannya harus lihat original teksnya. Di situ adanya kata prospero. Prospero itu artinya dipersembahkan. Dan tadi kita sudah perlihatkan ke kamu. Kurang apa lagi, wahai keturunan iblis? Saya akan jawab. Kamu. Kalau bukan iblis yang membimbing kamu sesat kayak begini, apalagi coba? Akalmu nggak mungkin. Akalmu nggak mungkin. Pasti iblis yang kemudian menyelewengkan akal sehatmu. Pasti iblis. Nggak masalah. Gak mungkin bukan. Kamu manusia kok. Manusia punya akal kok. Tadi di situ tertulis prospero artinya dipersembahkan. Sebagai manusia, selayaknya kamu percaya itu. Dan sebagai manusia pasti kau tahu bahwa kitabmu diterjemahkan di belakangan bahasa Indonesia. Awalnya dituliskan bahasa Yunani. Tapi karena di dalam tubuhmu ada setan, maka kebenaran akalmu pun kau bantah dengan kekuatan setan tersebut. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Engkau dan setan kerjamu hanya menyesatkan. Masa dalil kitab dibantah sendiri? Kalau bukan setan lalu apa itu namanya? Ayo. Saya nggak bantah. Kalau Anda tidak bantah saya tanya. Kenapa? Kitabmu dituliskan pertama kali dalam bahasa apa? Kamu dengar. Nah, itu nggak bisa menjawab kamu. Setanmu itu menutup akalmu. Iblis yang ada dalam dirimu itu menutup akalmu. Oke, saya jawab. Oke, silakan. Oke. Yang paling berikan saya waktu untuk bernarasi seperti Bang Zuma, saya hargai, oke? Ya, kalau kamu masih menggunakan akal, silakan Anda bicara sampai besok subuh saya dengar. Tapi kalau Anda bicara kayak orang kerasukan setan kayak begini, mana mau aku dengar? Benar. Yang Zuma pertanyakan tentang Alkitab ini adalah Alkitab bahasa Indonesia, dan yang saya pelajari adalah Alkitab bahasa Indonesia. Di 1 Petrus mengatakan jelas di situ tidak mempersembahkan tetapi mengorbankan. Tetapi Anda apa bedanya? Korban itu berarti persembahan. Samuding. Buroncong. Yang dikatakan korban itu persembahan. Saya tidak omong persembahan. Kamu harus kita omong berdasarkan fakta. Kalau ada kurban berarti itu kurban itu persembahan. Ya Allah ya Karim. Tidak. Oke, saya ke Zuma. Tidak. Kurban itu persembahan hamba kepada Tuhan. Oke, Zuma.
Pertanyaan saya Zuma, mengapa kamu harus menggantikan kata mengorbankan dengan persembahan? Mengapa kamu tidak bertanya dengan mengorbankan? Gila, muroncong. Aduh, Coba kamu jawab. Saya berdasarkan asli bahasanya. Saya tidak berdasar Oke, terjemahan. saya tantang kamu ya, saya tantang kamu. Kalau begitu, Apa? kamu bacakan kamu bacakan seluruhnya dalam bahasa Yunani. Silakan. Apa ini? Kita mau belajar bahasa apa? Kita mau belajar apa ini ceritanya? Kita mau belajar Justru bahasa kamu atau lari-lari. Kamu kita mau belajar Indonesia. bahasa? Hei, Kamu belajar bahasa Kuclo. Indonesia. Siapa belajar bahasa apa? Ya, justru kamu ini gimana sih? Ini kitabmu sendiri kok kamu bantah? Ya tidak bantah. Kalau mengorbankan saya tidak akan bantah. Tapi kalau kamu lari lagi ke Yunani, itu yang saya mau bantah. Original teksnya kitabmu itu bunyinya apa di situ coba? Oke, kamu terjemahkan seluruh original teksnya sekarang juga. Oke, Kenapa? kamu buka Untuk kameranya. apa? Untuk apa? Kan cuman kata itu aja yang kita cari. Berarti di situ saya bisa menyimpulkan di sini kamu hanya mencari kesalahan. Oh, dan saya salah gitu? Salah. Di Dia situ mencari kesalahan dari orang salah original lagi. teksnya di situ apa rupanya? Kalau bukan Prospero. Oke, kamu jangan silakan. tahu Prospero. Ya Selain harus. Prospero yang kamu tahu, Saya cuma ingin tahu itu aja nya. Ngapain saya tahu karena yang lain? kamu mencari kesalahan, mencari kesalahan, makanya kamu seperti ini menyesatkan diri sendiri, bos. Alamak. Asli, Gimana? kalau kamu berbicara mengenai pengorbanan, kita akan nyambung diskusi ini. Tapi kalau kamu lari ke persembahan, tidak sesuai dengan fakta yang ada dalam Alkitab yang ditulis. Korban itu sudah dengan melenceng. persembahan itu bedanya di mana? Kutanya dulu kamu. Mengorbankan dan persembahan itu beda. Kalau korban? Kalau Yesus mengatakan aku mengorbankan, berarti dia Korban mengorbankan diri. sembelihan. Kalau persembahan, Kristen tidak diajarkan pengorbanan tidak ada. Korban-korban di Kristen, umat Kristen tidak diajarkan korban-korban. Jadi Yesus ini apa? jelas di 1 Bukan Petrus. kurban. Yang saya heran, udah jelas di 1 Waktu Petrus mengatakan. Kristus itu disalib itu mengikuti hawa nafsu manusia Yahudi dan Roma itu. Oke. Jadi Dia setelah ada umat Kristen dia tidak diajarin pengorbanan, korban-korban tidak ada. Sampai sekarang orang Kristen tidak berkorban. Iya, karena Jadi kita cuman membahas sekali korban kan? Cuman sekali korban. Yesus. Bukan, itu setelah itu di dalam ajaran Kristen itu bahwa korban itu tinggal hiasan dari apa yang diperlakukan Yesus di kayu salib oleh umat. Sekarang saya tanya, Anda sadar tidak kalau orang Yahudi korbannya itu adalah hewan? Anda sadar nggak? Ya, memang Oke, itu saya korban. mau jawab. Hewan Saya cuma mau jawab. berlaku umat Yahudi dan dilanjut Sekarang kenapa Islam. Kristen kemudian Kristen tidak ada korban. mempersembahkan manusia? Tidak ada Kristen tidak memperkorbankan manusia yang korban. Jadi Yesus ini bukan bukan korban dalam pengertian itu. Itu hiasan itu karena dia Oh, karena urusan berarti salib politik ini yang hanya dilakukan hiasan, oleh nggak terjadi umat Yahudi benar-benaran. dan Roma. Jadi Yesus ini tidak disalib, hanya hiasan aja. Disalib. Berarti korban itu bukan hiasan berarti. Itu bukan pengertian Kristen itu. Berarti Yesus benar-benar dikorbankan, bukan? Dia disalib, dia ditangkap, entah urusan politik di waktu itu. Bagus. Politik. Berarti apa hubungannya dengan dosa kalian? Proses itu yang dijadikan ini untuk lambang darah tercurah untuk penyakit. Katanya untuk karena politik, dosamu. kenapa larinya ke dosa? Iya setelah menjadi ajaran Kristen itu menjadi simbol. Oh, berarti Simbol. Kristen ini hanya akal-akalan terhadap penyaliban. Itu menurut Suma akal-akalan. Lalu Tapi kalau iman begitu, kita itu bukan akal-akalan. beri saya ketegasan. Itu bukan kayak Pak menyembelih, Yesus ini kayak disalib yang gua bilang untuk tadi, apa? itu meminum Yesus darah. ini disalib untuk apa? Itu darah tercurah. Yesus ini disalib untuk Proses apa? Penyalipan. Kenapa? Yesus ini disalib Cuma- untuk apa? Zuma, sudah berapa dalil yang mengatakan Yesus salib? Untuk apa Yesus disalib? Untuk apa Yesus disalib? Kita sudah baca tadi sama-sama kan untuk menebus. Untuk menebus. Ditebus kepada siapa? Dipersembahkan sebagai tebusan kepada siapa? Oke, kamu dengar ya. Yesus Dia menebus, dia mengorbankan- di persal itu menebus dosa semua umat manusia. Iya, Yesus menebusnya kepada siapa? Iblis. Kan harus Yesus ini kan dipersembahkan sebagai tebusan. Kalian persembahkan Yesus kepada siapa? Proses salib itu menjadi proses pada umat manusia. darah tercurah dan Apa apa semua itu pula menjadi pada proses umat manusia? proses. Manusia mana minta tebusan darah, Kuclo?
Kami Please. Kamu minta darah manusia. kami tidak meminta, tetapi Tidak ada korban, tidak cerita korban di ajaran Apa kekristenan. pula Kita tidak ada melakukan korban? Jadi Yesus itu apa? itu proses ilahi itu. Proses ilahi Umat nenek Kristen terima mukikar. jadi. Dari mana ada proses ilahi? Umat Kristen terima jadi. Mati Karena- nih. Betul. Kita tidak perlu korban, kita tidak perlu sunat. Itu semua di Kristen. Iya, memang Kristen bukan ajaran Nabi kok. Yesus bukan ajaran para Nabi. Memang saya akui itu. Sekarang permasalahannya Yesus Ya, ini memang korban. itu yang kau pendapat Yesus kau ini itu. korban. Kemudian sebagai korban Menurut kalian kamu. jadikan sebagai dasar pijakan nebus dosa. Kalian ini ditebus dosanya oleh korban bernama Yesus. Pertanyaan saya, Yesus ini korban kepada siapa? Jadi bukan pengertian korban yang seperti yang dijalani oleh umat Yahudi dan umat Islam. Lalu kenapa dosa kalian bisa terhapus? Ya Kalau proses bukan salib itu. korban. Proses salib itu. Ya. Makanya saya tanya, dari mana ilmunya Yesus yang disalib terkutuk oleh Elohim kok jadi penebus dosa? Itu ilmu dari mana? Baginda, Yesus disalib karena politik. Kok berubah di Kristen Yesus disalib karena Proses dosa? politik itulah tuh proses pengorbanan Yesus aduh, sebagai Lalu putra apa Yahweh hubungannya yang dengan kudus dosa itu dia kalian? dia menjadi Apa korban hubungannya politik dengan sebagai dosa penebusan kalian? Coba, umat apa manusia. hubungannya? Manusia Apa sendiri hubungannya yang dengan dosa korban kalian? ke dia. Apa hubungannya dengan dosa kalian? Dosa tertebus karena proses salib. Dan proses salib itu Di mana ada Tuhan menginginkan penghapusan dosa dengan darah manusia, itu di mana? setelah Yesus disalib dan oleh urusan-urusan yang politik itu yang Yudas terlibat itu semua itu menjadi proses penebusan. Maksudnya? Tapi bukan seperti korban yang mencurahkan darah begitu. Bang, dengarkan saya dulu. Tenangkan pikiran kita ya. Saya dan Anda tenangkan pikiran. Gini bang, Tuhannya Yahudi minta korban hewan. Tuhannya Yahudi tidak mau darah manusia. Oke? Imamat 18, Imamat 18 nomor 21. Kan jelas tuh yang saya bacakan tadi. Tuhannya Yahudi Imamat 1 nomor 2 maunya kurban hewan. Nah Kristen polanya beda. Yesus sebagai korban untuk nebus dosa kalian. Tuhannya Yahudi tidak mau korban manusia. Nah kalian memaksakan. Pertanyaan saya, jika demikian Yesus ini korban kepada siapa? Kalau kepada Elohim, Elohim tidak mau. Lalu kalau Jangan bukan bertanya ke orang Elohim hanya ada satu kandidat, yaitu Dewa Molok. oke, enggak masalah, Bang. Itu Bang Juma, itu mengikuti logika korban yang dulu. Bang Franky, jangan dulu, saya biar turun habis ini. Udah enggak nyambung Bang Franky ke politik lagi, ke itu lagi. Ya memang karena politik. Lukas Ya, 23 nomor 3. Oke, enggak masalah. Kalian berdiskusi soal Karena- politik. Yang saya mau karena Oke, apa? Bang Juma. Karena Belum, pajak. Oke, Bang Juma. Oke, Bang Juma. Sebelum saya itu semua proses korban itu sudah Yesus bilang sudah selesai di salib itu. nanti aja Bang. Kan ada yang sudah selesai. Iya itu kan cerita muncul belakangan bang. Ini permasalahannya Tuhannya Yahudi yang jadi permasalahan ini. Apakah Tuhannya Yahudi mau menerima persembahan darah manusia? Itu dulu. Mau Itu enggak? mengikut logik digit daripada perjalanan umat Yahudi. Tapi Yesus itu menyelesaikan semua dengan proses penyalipan. Bukan. Maksud saya Tuhannya Yahudi mau enggak menerima persembahan darah manusia? Tidak ada dalam proses korban itu yang Tuhan ajarkan ke umat Yahudi itu. Yang Ya, pakai darah kalau manusia. begitu- Itu kalau pakai begitu- sembelihan binatang sama dengan yang dijalani umat Islam sampai sekarang ini. Nah kalau Jadi begitu, proses politik yang saya bilang tadi Nah, itu kalau begitu menjadi Yesus proses ini- pengorbanan ke Yesus Yesus untuk ini menebus darahnya- seluruh manusia. Yesus ini darahnya dipersembahkan kepada siapa? Proses kematian penyalipan pertumpahan darah itu yang menjadi
yang dijadikan proses pengorbanan Yesus untuk menebus dosa semua umat manusia yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti Anda mempersembahkan darah Yesus sebagai tebus dosa kepada bukan siapa? umat Kristen mempersembahkan. Lalu Itu proses siapa? ilahi Lalu yang siapa berjalan yang menerima korban sesuai dengan itu? Siapa yang tidak, menerima sudah sesuai tumbal? dengan yang diplanningkan oleh Tuhan di situ. Di mana Waktu coba? proses- Tunjukkan di mana di perjanjian lama ada planning begitu. Di mana? Tunjukkan. Tuhan Itu tidak ada dalam perjanjian bahwa bahwa umat Kristen harus menjalani korban. Lah, Karena sudah selesai. Anda ngomong apa? Anda ngomong umat Kristen apa? sampai sekarang tidak bikin korban kok, tidak sembeli-sembeli. Lalu dosanya kalian itu ditebus dengan korban apa? Itulah Tadi yang itu korban mati itu manusia, kan? Makanya muncul pengorbanan pertanyaan. dia, tapi tidak sama dengan jalan logiknya. Oke. Itu korban yang sembelihan, bukan Lalu begitu. 1 Korintus Itu 5 nomor proses 7 Yesus disembelih. Yang jadi hajar di darah tercurah, dicambuk itu proses pengorbanannya. Iya. Dan itu Itu menjadi menurut proses- kalian. Itu menurut besar kalian. sekali. Itu Bukan cuma menurut sama-sama Kristen. binatang yang disembelih. Susah kalau bicara ndak ada otaknya. Udahlah turunlah bang. Ke gereja aja bang. Kalau cuma doktrin dogma ndak ada otak itu susah kita berdiskusi, nggak nyambung kita. Oke Bang Juma. Bang Juma, Ya terima silakan kasih. Anda turun. Ya Oke. turun aja. Nggak bisa saya diskusi dengan orang yang ndak jalan otaknya. Kau siksa saya yang mati-matian memperjuangkan kebenaran logika sehat. Anda ngomong entah apa-apa ngomongnya. Jadi buat apa kita ngotot-ngototan? Anda mengatakan kami tidak mempersembahkan darah, tapi bukankah dosamu ditebus? Yes, ditebus. Siapa yang menebus? Yesus. Di mana? Di atas tiang salib. Berarti ada korban? Ada. Pertanyaannya, memang Yesus itu korban dipersembahkan kepada siapa sampai dosa kalian ditebus? Saya jelasin tadi bahwa proses itu Iblis, yang menjadi iblis, proses iblis. pengorbanannya. Iya, saya tahu Jadi proses menebus- tanpa bukan- kita cerita ada proses. Bukan menebus orang Kristen aja, dosa umat manusia Anda dan saya. Bagaimana caranya bagi orang dosa yang saya percaya bisa itu. ditebus, Bung? Bagaimana caranya dosa saya bisa ditebus pakai darah manusia? Dan siapa yang menerima tebusan itu? Tuhan yang mana yang mengajarkan dosanya Bang Suma dihapus dengan darah manusia? Bukan rangkaian korban darah manusia, tapi proses korban itu. Proses korban di salib itu yang menjadi proses penebusan. Korban penebusan itu di proses penyalipan, disiksa dan disalib. Itu di mana Kalau kaidah cuma itu di sembelih mana cuma saya bisa? bagaimana menumpahkan darah. Ini tumpah Kaidah darah itu di mana saya bisa dapatkan, Bang? yang di proses kejadian itu. Iya, Waktu di mana Yesus itu disalib. bisa saya dapatkan bahwa proses yang terjadi Yesus digiring, ditampar, ditonjok, Nah, ditumbak, ditelanjangin, digantung, dibunuh. Itu adalah keselamatan. Itu saya bisa dapatkan ilmunya Itulah yang dari mana? keyakinan umat Kristiani. Ah, berarti cuman Itu Kristen aja keyakinan yang kita. punya keyakinan Nah, itu kita punya keyakinan itu. Tapi itu proses bagus. itu ada Dari dalam rangkaian tadi, sejarah dari maupun tadi, dalam andaikan Injil. Anda ngomong seperti itu, selesai kita. Iya, memang Rupa-rupanya betul. Itu itu hanya keyakinan. imannya Kristen. Imannya Pantasan Kristen aja itu, susah imannya kalian Kristen. menjawab pertanyaan saya. Karena Itu saya proses tadi, harus benar memiliki Anda bilang data. itu proses tadi Harus itu yang punya data kalau saya mengatakan bahwa umat Islam diperintahkan sholat, saya kasih data, ini perintahnya. Umat Islam dihapuskan dosanya karena puasa, saya kasih datanya. Kalian dosanya dihapuskan dengan membunuh orang di atas tiang salib. Mana datanya? Nggak ada. Itu cuma iman Kristen. Udah selesai kita. Coba dari tadi. Karena Tuhannya Yahudi melarang. Jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Sebab Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang yang benar. Pembunuhan terjadi terhadap oknum itu karena unsur politik. Lukas 23 nomor 2. Karena Yesus mengarahkan orang untuk jangan membayar pajak. Khawatir imam kepala mahkamah agama, bahaya ini Yesus, harus dibunuh. Karena dia pengaruhi orang untuk tidak bayar pajak. dia tidak Ini bilang tidak bayar pajak. Dia bilang berikanlah pada raja apa yang raja punya, berikan pada Tuhan apa yang Tuhan punya. Anda baca Lukas 23 nomor 2, Bang. Ya, mengenai membayar pajak ada itu jelas. Ya,
tapi di tempat lain Yesus dikatakan orang ini harus dibunuh karena dia mempengaruhi banyak orang untuk tidak bayar pajak. Iya. Jadi proses pembunuhan itu proses hukum dan politik. Nah, betul, tidak ada unsur dosa. Betul. Proses hukum dan politik. Bukan karena korban. Dia dibunuh, dia disalib, rangkaian jalan salib itu proses politik dan hukum. Hukum Bukan apa, proses sakramen. Sama yang di Iya. pikiran pendeparan tadi itu sakramen. Padahal Kita itu adalah mengorbankan darah manusia untuk murni menebus. bunuh karena politik. Karena politik. Tapi proses Bagus. bunuh itu menjadi jalan keselamatan bagi orang yang percaya kepada proses itu, penebusan itu. Hubungannya? Jadi proses politik itu. Ya, Mulai dari hubungannya, Yudas menyerahkan- hubungannya faktor politik dengan dosa ini apa hubungannya? Itu proses pengorbanan itu jadi oleh proses politik. Iya, terus hubungannya dengan Kristen? Itu sudah jalan berbeda itu terjadi. Jadi saya itu cuma mau pisahkan antara pikiran korban yang ada di pikiran masing-masing tadi berdebat supaya jangan menjadi Rancu. kecil dari cara mengorban menyembelih hewan. Ya. Kesimpulannya Itu cuma Yesus itu. disalib karena faktor politik. Titik. Politik dan hukum. Merekayasa hukum untuk bagaimana dia dibunuh karena ketakutan tadi. Si imam-imam Yahudi takut oleh keberadaannya Yesus karena dia mengajarkan hal-hal yang eksistensinya para imam Yahudi ini. Oke. Nah, Sementara sekarang pikirannya Yudas, dia berpikir politik. Bagaimana dia bikin Yesus tidak dibunuh apa semua itu jalan politik yang dia perlu. Sehingga dia gunakan uang, dia gunakan juga, dia bendahara dari murid-murid Yesus. Jadi proses tadi bukan proses korban yang ada di pikiran kita tadi, bahwa disembeli di apa semua. Rangkaian salib karena politik hukum itu yang menjadi jalan ilahi bagi orang Kristen ya, yang percaya, jalan ilahi untuk proses penebusan seluruh dosa umat manusia. Itu yang proses itu terjadi. Jadi bukan korban yang kayak korban sembelihan. Jadi rangkaian itu terjadi karena rangkaian rekayasa politik dan hukum. Di saat itu orang main politik dari dulu. ya, jadi kesimpulannya Bang, Ya. Yesus itu korban politik. Politik dari di mata manusia. Tapi rahasia ilahi di situ kan kita tidak bisa lawan kan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhannya itu apa? Ya kalau keyakinan saya sebagai orang Kristiani itu proses pengorbanan Yesus untuk menebus umat manusia. Nah, Saya dan Anda. ini. Itu Ilmu keyakinan dari mana itulah. ini? Ilmu dari mana, Bang? Ilmunya itu dari Itu mana? yang kalian baca tadi di Lukas, Yohanes apa semua yang kalian baca sama tuh pengorbanan itu Iya, menjadi cuma saya bahasa tanya. simbol. Saya kasih Karena kan saya kasih tidak ada bocoran. terjadi penyembelian kayak binatang. Saya kasih bocoran, Bang. Tidak ada nabi diutus kepada orang Roma. Tidak ada nabi diutus kepada orang Yunani. Kristen berasal dari sana. Pertanyaannya, ketika kemudian ada perintah Imamat 1 nomor 2, beritakan kepada orang Israel apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus salah, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, lembu, sapi. 4. Itu. Yang saya jelasin tadi kan benar, sesuai itu, no? Nah, sekarang ini Yesus binatang atau manusia? Itu saya bilang tadi, proses mati, disembeli, disalib, dipukulin itu proses politik. Tapi Iya, yang rangkaian korban itu di atas menjadi pohon rahasia ini ilahi manusia untuk- atau binatang sih? Untuk penebusan. Alamak. Itu hukuman yang diberikan oleh apa? Yahudi Abang. dan Romawi waktu itu. Abang, Tuhannya Yahudi minta korban hewan, Bang. Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhannya umat Kristen. Ya, itu tahu. Ya. Nah, Tuhan Anda minta apa? Manusia atau hewan? Kalau sampai ke sebelum Yesus,
Itu kan setelah ada umat Kristen itu saya tulis di bawah tadi. Umat Kristen terima jadi, dia tidak mengenal korban. Alah, saya tanya Karena sudah Tuhan Anda diselesaikan yang anda klaim Tuhan Anda itu minta korban hewan atau manusia sih? Sesuai Torah bahwa itu mengorbankan korban Hewan. sembelihan, korban Hewan. bakaran. Hewan atau manusia? Hewan. Hewan. Tidak ada terjadi pengorbanan pakai manusia. Nah, hewan. Tidak ada manusia Terus yang dari dikorban mana kayak Kristen sembelihan. dari mana Kristen ini kemudian menerima pembunuhan terhadap Yesus sebagai korban penebus dosa? Ilmu dari Kristen mana? Kristen ada bukan karena proses pembunuhan. Tapi Kristen ada setelah Yesus dibunuh di salib itu. itu yang saya tanya. Dari mana Kristen belum dapat ada ilmu? saat disalib Kristen tidak ada. Itu yang saya tanya, Saat Bang. korban-korban binatang itu Kristen belum ada. Itu yang saya Kristen ada tanya kan? Dari mana Kristen dapat ilmu korban politik yang mati digantung karena politik itu adalah untuk menebus dosa Kristen? Dari mana ilmu itu, Bang? Alamak. Tuhan yang Anda katakan tadi Tuhannya juga Kristen minta kurban berupa hewan. Sejak kapan Tuhan minta korban manusia? Tidak pernah. Tapi ada korban. Tidak ada ajaran di Kristen meminta korban manusia. Sudah binatang tak pun ada. sudah tidak. Kecuali binatang. Tidak ada. Terus Binatang pun sudah tidak. Terus Cuma ketika sampai ke umat Yahudi. Udahlah, ampunlah saya deh. Ambil alih Bang Handi. Oke. Izin sedikit host. Ini ada saudara kita ini Masuk. dari NTT. Izin sedikit Bang. Dominic, selamat malam saudaraku. Bagaimana? Iya, selamat malam. Aku botol abang tidak tahu apa-apa. Iya, iya. Gimana Bang? Sudah siap? Aku ditarang sama abangku. Loh. Terus nanti kalau masuk neraka emang abangmu yang tarik? Abangku itu yang ustadz. Aku kan kemarin Oh iya. Silakan. dia bilang begini. Kamu mau belajar Al-Quran, sedangkan Alkitab saja kamu ini tidak pandai baca. Nah, lagi kamu mau belajar Al-Quran lagi. Tambah kafir kamu nanti, dia bilang. Ya, masuk Islam dia bilang. Bukan hanya sekedar syahadat saja. Nah, kamu mau melakukan semua pekerjaan yang Nabi suruh, dia bilang. Nah, contoh pertama macam saya ini, ya, setiap hari sholat 5 waktu. Apakah kamu mampu? Dia bilang. Sedangkan dalam gereja nih kau ini, dalam seminggu kadang pergi kadang tidak. Ya. Pernah saya tengok kau pergi gereja ini, dia bilang. Ya, terus. Jadi dia menolong saya, abang. Ya. Oke, kita dapat poinnya. Jadi Tabe dan teman-teman semua yang di bawah ya. Jadi Mbak Domingus ini adalah beliau dari Katolik ya. Sudah sangat meyakini bahwa hanya Islamlah agama yang benar. Dan beliau juga sudah mengakui bahwa Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nah kemarin ada arahan sedikit kita bincang-bincang Bang Sumaya dengan beliau. Masya Allah. Nah cuman itu dari Ustadz itu tadi diarahkan lagi kamu belajar Bible dulu. Cuman beliau ini memang jarang baca Bible Bang Suma, bahkan tidak pernah gitu loh. Itu kira langkah apa kira-kira Bang Suma? Jadi arahan dari Ustadz disuruh belajar dulu. Nanti keburu mati gimana? Belum sempat itu kan? Itu gimana Bang Suma? Silakan. Ya udah syahadat aja dulu. Karena pada prinsipnya firman Tuhan itu tidak mungkin bisa direvisi dan dikoreksi. Itu jelas. Sedangkan Bible itu direvisi dan bisa dikoreksi. Artinya Bible itu ya sesuai dengan standar tadi, berarti bukan firman Tuhan. Nah kalau bukan firman Tuhan sekalipun diajari sampai 3 hari sebelum kiamat pun percuma juga ya kan? Karena bukan firman Tuhan. Kenapa dikatakan bukan firman Tuhan? Karena bisa direvisi, bisa dikoreksi. Karena dia hanya terjemahan. Nah kalau begitu
Kalau Anda sudah meyakini itu bahwa ini hanya merupakan terjemahan bahasa manusia, ya solusinya syahadat. Nanti setelah syahadat baru perdalam Al-Quran, perdalam Bible. Yang penting sudah ada di dalam lingkaran orang-orang beriman. Gitu. Tapi kembali kepada sahabat saudara saya nih. Saya tidak paksakan, silakan saya kembalikan kepada Anda. Mau atau tidak, kan gitu. Karena berbeda kalau hidayah yang berbicara. Kalau hidayah yang berbicara itu berbeda. Tidak mesti belajar Bible dulu, tidak mesti kemudian belajar Quran dulu. Kalau sudah hidayah, selayaknya anak bayi lahir tidak butuh hidayah. Karena dia dalam keadaan fitrah. Karena pada dasarnya, pada prinsipnya manusia hidup itu semuanya dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Tuhan. Nanti ketika dia besar barulah menjadi beriman atau menjadi kufur. Nah sekarang kalau saudara mau bersyahadat silakan. Habis itu belajar. Aku sambil belajar sama abangku, udah belajar, dia kasih tahu juga. Nah, tapi dia belum berani syahadatkan saya. Nah, tunggu saya tahu sedikit-sedikit lah, baru dia berani. Oh enggak gitu bang. Sekarang begini, kalau Anda ingin masuk sekolah SD, apakah Anda ditunggui untuk mengetahui semua pelajaran kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6 baru daftar? Keburu Anda berjengkop. Masuk dulu bang, daftar sebagai siswa. Di dalam baru diajarin 1 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Di dalam baru diajarin menghitung. Masa Anda mau cerdas Semua dulu di ya, luar? saya mau turun dulu ya. Saya lagi ada urusan sebentar. Oke. Silakan bang. Terima Masa kasih. Anda ingin belajar dulu baru masuk sekolah? Gimana dong? Kalau Anda ingin belajar dulu pelajaran kelas 1, Anda udah mahir. Pelajaran kelas 2, pelajaran kelas 3 udah bisa sampai kelas 6. Begitu Anda kuasai sampai kelas 6 baru daftar kelas 1. Temannya udah kelas 1 SMP bang. Masuk dulu, daftar dulu sekolah. Setelah masuk di sekolah baru belajar step by step, khalil fa khalil, sedikit demi sedikit. Bagaimana caranya daftar sekolah? Ya, isi formulir. Apa formulirnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sah menjadi siswa surga. Nah, nanti tinggal dipilih surganya tingkat mana, tingkat dasar, surga tingkat 2, tingkat 3, Firdaus, atau yang mana surganya. Itu nanti tinggal Anda isi di dalam. Belajarnya giat, amalannya banyak, baru terlihat. Oh ternyata Anda lebih pilih surga Firdaus atau surga Aden dan seterusnya. Gitu bang, masuk dulu bang. Jangan nunggu belajar di luar. Mana? Ini sudah masa penerimaan siswa baru ini sekarang. Betul. Tanggal 25 Desember hari mu'alaf sedunia. Sudah dekat masa pendaftaran. Nanti masa orientasi Anda belajar sedikit-sedikit ikra, alif, ba, ta, za dan seterusnya. Gimana? Masalahnya saya ini peminum bang, itu yang Cocok. saya. Ustadz Al-Hujjah. Itu Ada guru dah sudah naik. Iya. Ada. Ini Ustadz Wafi, ini Gus Wafi ya, sahabat-sahabat sekalian. 4.000 sahabat di sini, silakan di follow akun beliau. Ini akun baru dikarenakan akunnya sudah dipersembahkan ke Dewa Molok juga, sama seperti saya. Udah kembali ke rumah bapak. Silakan di follow sekalian dikasih gift supaya dia semangat.
Kopi. Ya. Jadi begitu Gurunda. Beliau ini kemarin wajahnya ganteng loh. Turun. Wajah ganteng, ceria gitu kan. Jadi sudah nggak ada muka-muka oten gitu loh. Tunggu dulu kopi. Mana beliau? Loh, Kepental lagi Gurunda, kepental. Oh, Ini saya jambat dulu lagi, Ustaz Wafi. pikir dimakan sama Gondrowo. Ini lo ke pasar aja lo kok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Debat sama Edis ke Bennett 10 hari. Iya Allah ya Karim. Astagfirullah. Betah Di follow juga. ya. Antum betah dia lo sama bekicot kayak gitu. Kasihan Bang, karena dia mau ngelunasin kontrakannya katanya. Kolekte. Biasalah, bantulah dia. Iya Bang. Tahu api dia orangnya terlalu baik dia. Loh, sampai pengikut Edis tuh bilang Bang, apologi terbaik itu Ustaz Wafi katanya. Gara-gara dia lunasin kontrakannya. Alhamdulillah, masya Allah. Kontrakannya lunas. Tapi menurut informasi 6 hari lagi mau dijemput malaikat maut. Gimana itu? Kenapa nggak minta sekali nomor rekeningnya? Sudah Bang, itu sudah. Oh, sudah. Rekening setiap hari dia ke di live-nya itu. Transfer ya kawan katanya. Syukurlah. Saya laporkan ke Dosman.